Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas project yang mana project kami yaitu berjudul Kalkulator Kesehatan dan Kebugaran Tubuh menggunakan Java. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan saya Rizky Wahyudi sebagai ketua dari kelompok 4. Kemudian ada rekan-rekan saya Muhammad Alvin, Freiro Brisianipar, John Bos Henry Dunan S, Christine Ilpana Manik, dan Akila Devianti. Langsung saja, dalam proyek ini kami menggunakan bahasa Java, kemudian kode editornya adalah NetBeans. Seperti yang kita tahu, Java adalah bahasa pemrograman yang dirancang dengan tujuan menjadi bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan dapat dijalankan di berbagai platform yang memiliki keamanan yang baik. Kemudian kode editor NetBeans. NetBeans adalah salah satu aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang digunakan oleh developer software komputer untuk menulis, mengcompile, mencari kesalahan, dan untuk menyebarkan program. Baik, saya Akila Devianti akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Rizky. Saya akan bahas tentang rumus kesehatan. Rumus kesehatan adalah formula atau metode perhitungan yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan seseorang dan membantu dalam merencanakan program kesehatan yang sesuai. Rumus-rumus ini mencakup berbagai aspek seperti berat badan ideal, indeks massa tubuh, kadar lemak tubuh, kebutuhan kalori dasar, dan kalori harian. Berikut adalah penjelasan masing-masing rumus tersebut. Yang pertama adalah rumus berat badan ideal. Rumus berat badan ideal digunakan untuk menghitung badan yang ideal bagi seseorang berdasarkan tinggi badannya. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah rumus Broca. Untuk menghitung berat badan ideal pada pria, bisa digunakan dengan tinggi badan dikurang 100, dikurang tinggi badan, dikurang 100, dikali 10%. Untuk menghitung berat badan ideal pada wanita, bisa dengan tinggi badan dikurang 100, dikurang tinggi badan, dikurang 100, dikali 15%. Kemudian ada indeks massa tubuh. BMI atau Body Mass Index adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah berat badan seseorang termasuk dalam kategori underweight, normal, overweight, atau obesitas. Rumusnya adalah BMI atau Body Mass Index sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Baik, saya Christine. Saya akan melanjutkan materi yaitu kadar lemak tubuh. Nah, kadar lemak tubuh ini digunakan untuk mengukur persentase lemak di dalam tubuh. Salah satu rumus yang bisa kita gunakan adalah untuk persentase lemak tubuh badan pria yaitu 1,20 dikali badan massa indeks ditambah 0,23 dikali usia dikurang 16,2. Nah, untuk persentase lemak tubuh badan wanita 1,20 dikali badan massa indeks ditambah 0,23 dikali usia dikurang 5,4. Baik, selanjutnya kalori dasar. Nah, basal metabolic rate atau BMR mengukur jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar saat istirahat. Nah, salah satu rumus yang sering digunakan adalah rumus Harris-Benedict. Nah, untuk laki-laki menggunakan rumus 66,5 ditambah 13,75 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 5,003 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 6,75 dikali usia. Nah, sedangkan untuk wanita menggunakan rumus 655,1 ditambah 9,563 dikali berat badan di dalam kilogram ditambah 1,850 dikali tinggi badan di dalam sentimeter dikurang 4,676 kali usia. Nah, selanjutnya kalori harian. Nah, kalori harian atau total daily energy expenditure atau TDEE. Nah, jadi TDEE ini mengukur jumlah total kalori yang dibutuhkan tubuh setiap harinya berdasarkan aktivitas fisik. Nah, jadi rumusnya adalah TDEE sama dengan BMR dikali faktor aktivitas, di mana faktor aktivitas biasanya berkisar dari 1,2 atau sedentari hingga 2,5 sangat aktif. Oke, baik. Saya Muhammad Alvin akan melanjutkan presentasi dari Christine. Oke, di sini selanjutnya eh, program codingan dan GUI-nya. Nah, di sini ada program kami
Ini adalah frame atau halaman utama program. Di sini tercakup dalam 6 opsi yang terdiri dari 5 fitur dan 1 opsi keluar. Dalam dalam codingan 1 opsi ini, fitur ini adalah kalkulator badan ideal, kalkulator BMI, kalkulator kadar lemak tubuh, kalkulator kalori dasar, kalkulator kalori harian, dan keluar. Nah, ketika diklik tombol-tombol ini pada tombol pertama, pada kalkulator badan ideal akan menampilkan program kalkulator badan ideal dan seterusnya sampai kalkulator kalori harian. Nah, eh, pada button keluar akan eh, melakukan program ini selesai. Oke, selanjutnya ini adalah codingan Compass atau plan utama. Dalam line yang kedua, di sini eh, membuat objek baru dari kelas perhitungan badan ideal dan objeknya adalah badan ideal. Line ketiga, ini adalah menampilkan jendela badan ideal yang metodenya itu set visible untuk menampilkan jendela badan ideal dalam homepage ini. Line keempat, menambahkan jendela badan ideal ke desktop pane. Dan yang kelima, desk response yang untuk menutup jendela saat ini. Nah, pada codingan button yang lainnya akan sama, tetapi hanya berbeda nama kelas dan objek saja. Nah, selanjutnya pada opsi keluar, ini adalah codingan opsi keluar eh, berupa metode dispose. Metode dispose ini adalah sebuah metode ketika di ketika di pada di klik buttonnya itu akan mengeluarkan program dan menghapus memori dari suatu sistem komputer. Oke, selanjutnya kita ke program atau aplikasi Netbeans. Ini adalah tampilan atau desain dari homepage atau bulan utama. Di sini terdapat label yang bertuliskan program kalkulator kesehatan. Dan ini adalah button-buttonnya terdapat button. Pertama adalah kalkulator badan ideal, BMI, kadar lemak tubuh, kalori dasar, kalori harian, dan opsi keluar. Uh, di sini pada kalkulator badan ideal, ketika diklik akan menampilkan program kalkulator badan ideal, itu juga dari 4 yang ini. Ketika diklik opsi keluar, program ini akan selesai uh, dan uh, dan menghapus memori dari sistem komputer. Langsung saja kita run. Ini adalah tampilannya pada dengan kalkulator ideal. Ketika diklik akan menampilkan program kalkulator badan ideal. Dan ketika pada button keluar, ketika diklik akan menyelesaikan program atau menghapus program. Baik, perkenalkan nama saya John Musendri Yunan S. Saya akan melanjutkan persentase dari Saudara Alvin. Selanjutnya adalah untuk menghitung berat badan ideal. Jadi bentuk codingannya adalah sebagai berikut. Yang baris pertama adalah metode untuk menangani event saat tombol hitung diklik. Lalu ini merupakan deklarasi variabel tinggi badan, lalu deklarasi variabel hasilnya. Lalu untuk mengambil nilai dari komponen adalah sebagai berikut, lalu melakukan perhitungan berat badan ideal sesuai dengan rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu, lalu ini adalah untuk mengonversi hasil perhitungan ke tipe string, lalu menampilkan hasil perhitungan pada komponen hasil. Yang pertama merupakan untuk perhitungan pada pria. Lalu yang di bawah ini yang kedua adalah untuk perhitungan berat badan ideal untuk wanita. Bentuk codingannya hampir sama, yang membedakan adalah rumusnya tadi, karena untuk menghitung berat badan pria dan wanita ada yang berbeda.
Oke, lanjut untuk program di Netflix-nya. Oke, ini adalah untuk menghitung berat badan ideal. Yang pertama pada pria, misalnya ada seseorang yang memiliki tinggi badan 170. Maka berat badan idealnya adalah 63 kilogram. Lalu jika ada wanita yang memiliki tinggi 156, maka berat badan idealnya adalah 47,6 kilogram. Lalu ini kita bisa melakukan pengulangan dan ini merupakan tombol selesai. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari John Bus. Ini adalah fitur yang kedua, output badan massa indeks atau BMI. Ini adalah tampilannya dan ini codingannya. Pada line pertama adalah metode untuk menangani event saat tombol diklik. Yang grade kedua adalah double usia, tinggi badan, berat badan, hasil BMI. Itu adalah mendeklarasikan variabel dalam bertipe double. Yang ketiga, ini mendeklarasikan variabel hasil dalam tipe data string. Dalam line keempat, ini adalah mengambil nilai dari yang diinputkan pengguna, lalu mengonversi lalu mengonversi ke tipe data double. Terus pada line ke-6 menghitung nilai BMI dengan rumus berat badan kali 10.000 dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Line selanjutnya ini adalah untuk mengubah nilai desimal menjadi nilai bulat. Terus pada line selanjutnya, ini adalah mengonversi nilai BMI ke tipe data string dan menampilkannya di komponen teks dan hasil. Jadi nanti pas sudah di-input, dia akan dalam variabel hasil ini akan menampilkan atau mengoutputkan hasil dari perhitungan tadi. Selanjutnya, jika selanjutnya ini ada if else, jika hasilnya 30 itu akan menampilkan dan Anda termasuk obesitas. Jika di antara 25 sampai 29 itu akan menentukan badan Anda termasuk kelebihan berat. Jika antara 18,5 sampai 24,9 itu akan menentukan badan Anda termasuk berat badan normal. Dan jika antara 0,1 sampai 18,4 akan outputkan badan Anda termasuk berat badan. Langsung saja ke program atau aplikasi Netins. Oke, ini adalah teks dan kita akan memakai fitur kalkulator BMI atau badan massa indeks yang tadi. Ini adalah programnya atau GUI-nya. Di sini terdapat label dituliskan program kalkulator ini masa tubuh. Di sini dalam panel ini berisikan label nama, usia, tinggi badan, berat badan, hasil BMI, dan keterangan. Selanjutnya, sini adalah text field untuk menginput pengguna dan menghasilkan. Dan sini adalah untuk ada button hitung untuk menghitung yang diinputkan pengguna. Saja di input pertama aktif saya sendiri, usia saya 18, tinggi badan saya 10, berat badan saya. Tentu saja kita hitung dengan metode
hitung. Dan hasil BMI saya 17, yaitu di keterangannya badan Anda termasuk kurang berat badan. Jadi dalam kesehatan saya termasuk kurang berat badan. Terus ketika tombol ulangi klik itu akan menghapus semua yang diinputkan tadi. Terus pada tombol selesai itu akan melakukan program dan menghapus memori dari sistem komputer. Saya Fredo Dugresenipar, PCIK 23C akan menjelaskan tentang codingan perhitungan kadar lemak tubuh. Nah, kita masuk dengan kelas baru yaitu private. Lalu kita deklarasikan, kita pindahkan variabel yang berisi double usia, tinggi badan, berat badan, hasil BMI 1, hasil KL1, terus string hasil. Lalu kita ambil nilai usia tersebut yang ini, kita pindahin ke usia, sama dengan double, parse double, dan usia P get text itu berfungsi untuk mengambil nilai tinggi badan dari komponen teks NTB dan mengoperasinya menjadi tipe data double. Terus kita ambil tinggi badan, lalu juga kita mengambil nilai berat badan dari komponen teks NBBP dan mengoperasinya menjadi tipe data double. Lalu kita ambil berat badannya, berat badan itu kita double sama dengan parse double. Lalu kita menghitung nilai hasil BMI 1 berdasarkan rumus BMI yang sudah kita ketahui yang kita dijelaskan tadi sebutnya, yaitu hasil BMI dengan berat badan 1 dikali 2000, tinggi badan 1 kali tinggi badan 1, lalu selanjutnya kita masukkan hasil KL1 dengan 1/20 dikali hasil BM1 ditambah 0,3 kali usia 1 dikurang 16,2. Lalu kita konversikan nilai hasil KL1 ini menjadi bilangan bulat. Hasil KL1 sama dengan mat titik floor hasil KL1. Lalu kita konversi hasil ke tipe data string, ditampilkan di komponen teks. Hasil sama dengan string value of. Terus kita tampilkan nilai hasil KL1 di komponen teks hasil dengan tambahan 1000%. Nah, kita langsung masuk ke outputnya, dan itu dari hasil codingan tersebut yang di sini akan menghasilkan output seperti di seperti ini nanti outputnya. Nah, kita langsung kita run saja. Nah, kita langsung masuk ke program kalkulator kadar lemak tubuh. Kita langsung saja di sini ada untuk pria kita pisahkan ada nama, usia, tinggi badannya, berat badannya. Lalu ada wanita, nama, usia, tinggi badan, berat badan. Lalu sini ada tombol untuk menghitung, untuk merunningnya hitung, dan juga nanti di sini ketika sudah kita isi, kita hitung, akan keluar hasil kadar lemak tubuhnya. Oke, yang harus kita lakukan adalah run. Nah, di sini kan sudah masuk ke homepage yang tadi sudah dijelaskan. Kita pilih kalori kadar lemak tubuh, kita langsung klik saja. Kita isi namanya Yanto. Ya, Yanto anak baik, usianya 14 tahun, tinggi badannya 150, berat badannya kita taruh 50 aja. Terus untuk wanita kita taruh namanya Fani. Nah, usianya 18, tinggi badannya 165 saja kita buat, berat badannya kira-kira ini. Nah, langsung kita klik ya, hitung tombol hitung di sini, dan nanti seperti ini hasilnya akan keluar 10% untuk si Yanto yang berusia 14 dan 160, tinggi badan dan berat badan 50. Untuk wanita kita langsung tekan tombolnya saja,
dan hasil dapat keluar hasil kadar lemak tubuh yang berada di wanita tersebut yang bernama Pan ini sekitar 29%. Nah, jika sudah selesai, kita akan selesai. Jika, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah untuk menghitung kalori dasar. Bentuk codingannya adalah sebagai berikut. Pada baris kedua adalah untuk mendeklarasikan variabel usia, tinggi badan, berat badan, dan hasilnya. Lalu untuk baris ketiga adalah untuk mendeklarasikan variabel hasil kalori dasar sebagai string. Lalu untuk baris keempat, lima, dan enam adalah untuk mengambil nilai usia, lalu tinggi badan, dan berat badan. Lalu untuk baris selanjutnya adalah untuk menghitung nilai hasil berdasarkan rumus kalori dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah untuk mengonversi nilai hasil menjadi bilangan bulat menggunakan Matplotlib. Lalu selanjutnya mengonversi nilai hasil ke tipe data string dan menampilkan di komponen teks and hasil. Lalu akhir lalu hasil akhirnya adalah untuk menampilkan nilai hasil kalori dasar di komponen teks dengan tambahan KKL atau kalori. Untuk tampilan outputnya adalah sebagai berikut. Oke, untuk menjalankan program kalkulatornya, yang pertama kita pencet kalkulator kalori dasar, lalu memasukkan nama. Pertama kita akan masukkan untuk yang pria dulu, contohnya namanya John, lalu usianya 19 tahun, tinggi badan 173, lalu berat badannya 57 kilo. Maka hasil kalori dasarnya adalah 1587 kilokalori. Selanjutnya, contohnya pada wanita, namanya adalah Christine, lalu usianya adalah 19 tahun, tinggi badan 162, berat badan 53 kilogram. Maka hasil kalori dasarnya adalah 1372 kilokalori. Oke, baik. Selanjutnya saya Rizky Wahyudi akan menjelaskan coding perhitungan kalori harian. Di mana untuk program ini kami menyusun atau mendesain aplikasinya kira-kira bentuknya seperti ini, di mana program ini memiliki judul program kalkulator kalori harian. Mana di sini ada info mengenai untuk menghitung kalori harian kita, di mana untuk faktor aktivitas hampir tidak pernah berolahraga, maka akan dikalikan satu. Jarang berolahraga dibandingkan satu olahraga, dan sering berolahraga atau beraktivitas fisik berat dikalikan 1,4. Nah, di sini terdapat angka yang harus kita input, yang antara lain yaitu kalori dasar, kemudian faktor aktivitas Anda yang kita sebutkan. Kemudian kita di sini ada button. Kemudian di sini adalah output atau hasil dari program. Kemudian di sini ada dua button, yakni opsi untuk perintah ulang, kemudian button untuk perintah selesai untuk mengakhiri program ini. Di sini ada codingan di mana di baris pertama itu kita mendeklarasikan variabel kalori dasar, faktor aktivitas, dan hasil dengan tipe data double. Kemudian baris ketiga itu ada deklarasi variabel kalori
hasil kalori harian dengan tipe data string. Kemudian baris keempat, kita mengambil nilai dari komponen teks and kalori dasar, mengonversi ke double, dan menyimpan di variabel kalori dasar. Kemudian selanjutnya ada mengambil nilai dari komponen teks and faktor, mengonversi ke double, dan menyimpan di variabel faktor aktivitas. Kemudian kita masuk ke hasilnya, di mana hasilnya itu merupakan kalori dasar dikali faktor aktivitas. Nah, hasilnya ini mengkonversi nilai hasil tadi menjadi string dan menyimpannya di variabel hasil kalori harian. Untuk output, langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Jadi di sini ada perhitungan kalori harian, di mana untuk desainnya seperti yang saya sebutkan tadi, terdiri dari judul yaitu program kalkulator harian. Di sini ada faktor aktivitas sebagai input tambahan. Di sini adalah angka yang kita inputkan, terus di sini ada perintah untuk hitung, di sini adalah output atau hasilnya. Nah, langsung saja kita run. Nah, jadi untuk programnya adalah seperti ini. Misal kalori dasar kita adalah yang kita peroleh, gimana ya? Misalnya kalori harian saya rata-rata sekitar 2.400 kilokalori. Kemudian karena saya jarang berolahraga, di sini kita kalikan 1,3. Kemudian kita hitung. Oh, 1,3. Oke, ulang ya. Ulang saudara-saudara. Kita pause dulu. Oke, baik di sini langsung saja kita run up dari programnya. Di sini kita akan membuka aplikasi kode editor NetBeans. Di sini bisa kita lihat perhitungan kalori harian dalam bahasa Java. Seperti yang saya sebutkan, desainnya terdiri dari judul yakni program kalkulator kalori harian. Kemudian di sini ada input tambahan untuk kita input masukan selanjutnya. Dan di sini kalori dasar adalah kalori harian, kebutuhan kalori harian kita dalam satu hari tersebut. Nah, jadi eh, langsung saja kita run. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Misal, eh, kita akan memasukkan kalori dasarnya 2.400 kalori. Kemudian kita faktor aktivitas, karena saya jarang berolahraga, jadi kita kalikan 1,3. Kemudian kita hitung. Bisa dilihat hasil kalori hariannya adalah 3.120 kilokalori. Nah, jika kita ingin mengulangnya, kita bisa klik button ulang untuk mengulang atau merestart program ini. Kemudian jika kita sudah selesai untuk menggunakan program, kita bisa mengklik button selesai. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan. Langsung ditutup ya. Oh iya. Jangan. Orang itu. Oke, langsung mari dulu ya. Oke, baik itulah project dari yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan. Kurang lebih mungkin ada beberapa kesalahan dalam penyampaian atau kata, kami mohon maaf. Saya selaku ketua akan menutup presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih telah dan menyimak video kami dari awal sampai akhir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.